Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, kali ini aku bakalan menceritakan sebuah kisah seorang anak umur 2 tahun namanya itu Pihu. Dan aku nggak mau basa-basi lagi guys, soalnya aku excited banget mau menceritakan ini kepada kalian. Jadi langsung aja ke videonya. Nah, di awal scan itu kita diperlihatkan Pihu yang bangun tidur. Di situ ada balon-balon, ada tulisan happy birthday-nya. Berarti itu menunjukkan bahwa Pihu sedang berulang tahun. Nah, terus si Pihunya bangun dong. Dia panggil-panggil ibunya, "Ibu, aku haus, aku haus." Tapi ibunya nggak jawab-jawab, guys. Dia diem aja, ibunya kayak tidur gitu atau I don't know. Lalu si Pihu itu keluar kamar. Habis itu dia manggil-manggil ayahnya dong. "Ayah, ayah, ayah," gitu. Tapi ayahnya nggak ada. Dan pokoknya di situ tuh rumahnya si Pihu itu berantakan, ada bekas-bekas pesta ulang tahun berserakan, pakaian berserakan, kursi tumpang tindih. Nah, waktu Pihu ke lantai bawah rumahnya, dia itu ngambil koran. Di situ dia naik dong ke atas lewat tangga. Dia berhenti. Dia ngeliat kerannya itu masih nyala, guys. Jadi dia inisiatif dong. Ini si Pihu ini memang pinter banget ya guys. Dia inisiatif dong untuk ngambil bangku. Bis itu manjat ke bangku itu. Bis itu mau matikan kerannya. Tapi karena dia tuh umur 2 tahun, ya nggak nyampe dong guys. Nah, gregetnya itu dia tuh kan manjat kursi gitu ya guys. Itu kursinya goyang-goyang gitu kayak mau jatuh. Gimana coba kalau dia jatuh? Nah, si Pihu di situ dia langsung ke atas saja nganter koran ke ibunya. Di situ tuh terlihat wajah ibunya itu tuh kayak pucat gitu. Habis itu ada noda darah di sininya. Nah, di situ Pihu bangunin ibunya sambil nangis-nangis, "Ibu, bangun, bangun," gitu. Nah, terus tiba-tiba teleponnya itu berbunyi. Terus si Pihu bingung dong, di mana sih asal suara itu? Dia cari tuh, habis itu dia udah nemu tuh kayaknya di atas lemari ya, guys. Terus dia turun ngambil bangku tadi yang dipakai untuk matikan keran tadi. Naik lewat tangga ngangkat berat itu, guys. Oh my god. Aduh. Terus ditaruh lah di dekat lemari itu, dia naik guys. Tapi di situ dia nggak nyampe lagi. Memang dasarnya dia bocil kecil ya kan, masih balita guys. Nah, di situ Pihu nggak jadi ngambil HP-nya karena HP-nya udah mati duluan. Habis itu dia ke ibunya tuh, goyang-goyangin ibunya, masih bangunin ibunya. Tiba-tiba di tangan ibunya itu tuh jatuhlah obat di dalam botol kecil itu. Obat banyak guys, warna putih. Tapi aku nggak tahu itu obat apaan. Lalu ponselnya itu bunyi lagi dong. Jadinya dia ngambil lagi kan, naik lagi. Habis itu dia naik ke lemarinya itu, bukan ke kursinya lagi. Jatuhlah ponselnya itu ke bawah kolong lemarinya itu, tapi udah tersambung gitu, udah keangkat gitu. Rupanya itu bapaknya. Di situ tuh ayahnya itu kayak nggak tahu gitu kalau apa yang terjadi di rumahnya. Lalu di telepon itu kan si ayahnya tuh kan tetap nyerocos aja tuh ya guys. Dia nggak tahu istrinya tuh sedang tidur atau apa kan. Sedangkan itu aja yang ngangkat adalah Pihu. Lalu si ayahnya ini, si bapaknya ini yang berpesan sama ibunya bahwa setrikaannya itu lupa dicabut waktu pagi-pagi ayahnya mau buru-buru cepat pergi itu guys. Terus guys, waktu Pihu itu ke meja rias, di situ ada tulisan bahwa ibunya itu pamit mau pergi. Ibunya tuh ternyata udah meninggal, bunuh diri guys, gara-gara percekcokan yang tadi malam itu sama si ayahnya. Nah, di sini waktu Pihu main-main di kamar itu, dia ngelihat setrikaan yang masih nyala. Habis ngelihat setrikaan itu, dia nanya dong sama ibunya. Dia bilang, "Ibu, asap." Disamperin lah sama si Pihunya ke setrikaan yang panas itu. Terus dia tuh cengok gitu nengokin, ini kok keluar asap gitu paling kan. Terus di situ kan ada kain yang dilempar sama Pihu, celananya itu. Dia ambil celananya tuh, ya celananya ya udah gosong. Terus si Pihunya
Pihunya itu masih penasaran juga sama setrikaannya. Jadi dia deketin tuh lagi, dia cengol lagi, nengok sana sini. Habis itu dipegangnya lah setrikaan tadi. Nah Pihunya langsung teriak, nangis karena kepanasan. Ya iyalah, setrika nyala. Terus nangis-nangis tuh si Pihunya, dia naik ke atas ibunya, dia ketiduran deh di situ. Nah, terus Pihu itu udah bangun ya dari tidurnya. Dia bilang sama ibunya dia haus mau minta susu. Dia lapar guys, kesian kan? Terus dia turun ke lantai bawah rumahnya ngambil roti. Habis itu dia panasin lah si roti tadi ke microwave. Nah ya namanya juga anak kecil yang nggak tahu apa-apa kan, asal pencet-pencet aja. Udah masuk tuh, udah lama kali tuh muter-muter di microwave. Nah dia nggak tahu tuh cara matikan microwave-nya. Ya udah gosong deh rotinya. Terus itu dia biarkan pula microwave-nya menyala di situ. Terus dia ada usaha kedua guys. Pinter banget nih anak, tapi ya itu dia kan tidak tahu apa-apa ya guys. Dia ambil roti satu lagi, di situ dia nyalain kompor. Dia nyalainnya bukan cuma satu kompor, semua kompor dia nyalain. Dia taruh atasnya kompor. Terus dia kebakar dong rotinya, gosong lagi. Nah rotinya udah gosong, udah kebakar, dia tinggalin lah kompor itu. Dia beralih ke kulkas. Dia itu berusaha untuk membuka kulkasnya itu ya, namanya juga anak kecil ya, jadi dia nggak punya tenaga. Dia buka tuh kulkasnya, gagangnya itu. Terus di atas kulkasnya itu ada botol-botol. Gimana coba kalau botolnya jatuh ke kepala si Pihu? Hayo. Tapi di sini Pihu berhasil membuka lemari esnya tanpa menjatuhkan botol di atas. Nah, udah tuh dia buka lemari es itu, terus dia makan kue yang ada di situ. Mungkin dia lapar banget ya. Dan dia pindahin dong, dia buka lagi kulkasnya, dia pindahin dong isi kulkasnya itu keluar. Habis itu dia masuk ke dalam, habis itu ketutup. Nah, dia terjebak dong di dalam lemari es. Gimana coba kalau, aduh, nggak tahu deh, greget amat deh Pihu. Terus dia usaha dong untuk dorong lagi lemari esnya itu dari dalam. Dan botol yang di atas itu udah goyang gitu. Dia berhasil membuka, tapi botolnya jatuh. Dia teriak, nangis. Pokoknya sekarang itu rumahnya Pihu udah hancur berantakan lah. Nah habis itu udah makan lagi dia kan, udah naik dia ke atas ke kamar ibunya. Dia main balon-balon di deket setrikaan yang hidup tadi. Terus waktu dia main-main yang dia masih cengol sama setrika itu, habis itu ponselnya berbunyi yang di bawah lemari tadi yang jatuh tadi. Habis itu dia ambillah ponsel tadi pakai kayu gitu, diambil, habis itu diangkat. Rupanya itu ayahnya guys yang nelpon. Ya bapaknya itu nggak tahu kan kalau istrinya itu udah meninggal, dalam keadaan meninggal, dan anaknya kayak gitu, rumahnya berantakan kayak kapal pecah. Ayahnya nggak tahu. Karena kan ayahnya lagi kayak tugas gitu keluar kota gitu ya guys. Sekarang bapaknya itu nggak marah-marah lagi yang kayak pertama dia nelpon itu guys. Nah bapak sama mamanya si Pihu ini rupanya habis cekcok tadi malam selesai pesta ulang tahunnya Pihu. Penyebabnya itu karena istrinya itu cemburu sama rekan kerjanya ayahnya si Pihu ini. Tapi ayahnya si Pihu ngeyakinin bahwa itu tuh cuma rekan kerja aja, nggak ada hubungan apa-apa. Nah waktu Pihu nonton TV, tiba-tiba TV-nya itu tiba-tiba mati guys. Dan saking pintarnya anak ini, dia ngecek dong ke belakang tuh, di situ ada kabel yang putus gitu. Untung aja nggak kena tuh.
Nah, udah itu, waktu si Pihunya ketiduran di bawah, di lantai bawah rumahnya, dia kebangun gara-gara ponselnya. Terus dia naik tangga dong, tapi sampai di tengah tangga itu dia diem kayak denger bunyi tut 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 gitu. Habis itu dia nengok ke situ, rupanya nangislah si Pihu, nangis kejer lagi. Aduh, kasihan ya guys. Nah, si Pihu sekarang main ke lantai 2 deket pagar rumahnya. Dia di situ manggil-manggil nama Amok sama Isika. Dia mau nunjukin ini boneka aku nih, tapi bonekanya jatuh ke bawah tapi nyangkut di dekat jemuran. Terus dia apa dong? Dia berusaha ngambil boneka itu pakai tangannya yang kecil itu. Ih, gimana nggak greget? Itu tinggi banget guys. Terus bonekanya itu jatuhlah ke bawah. Aduh, untung masih bonekanya. Terus dia naik ke pagarnya itu. Di sini adegan tergreget guys. Tapi di bawah itu ada orang yang lihat, ada ibu-ibu yang lihat si Pihu lagi naik. Habis itu disuruhnya turun Pihu, turun. Habis itu si Pihunya turun guys. Untung aja kan, tapi greget banget gak sih? Nah, bapaknya itu nelpon lagi guys. Bapaknya itu nelpon, diangkatlah sama Pihu, katanya pulang besok. Lama amat pak. Terus si Pihu itu mau minum susu lagi kan. Dia bilang sama ibunya, Bu, aku mau minum susu ini bu. Rupanya itu tuh bukan susu, itu tuh suatu obat atau bahan kimia kayak gitulah guys. Tapi untungnya waktu si Pihu nuang ke botol susunya, jatuh guys, tumpah. Alhamdulillah, syukur deh. Lalu waktu Pihu ke bawah, dia lihat itu air udah membanjiri bawah rumahnya guys. Dia nggak banjir juga sih, cuman tergenang air lah ya. Nah, di sini bapaknya nelpon lagi, masih nanyain ibunya. Tapi kan ibunya udah meninggal. Terus waktu si Pihu itu main-main di kamar, kan ada tuh obat yang jatuh tadi dari tangan ibunya. Dia makanlah satu obatnya itu. Tapi izin dulu dia sama emaknya. Mak, aku boleh ya makan satu obat ini? Halo. Nah, udah dimakan satu, bis itu dia balik lagi. Aku mau lagi katanya. Pokoknya udah 4 butir obat yang dia makan guys. Nah, di sini ponselnya bunyi lagi, tapi dia ketiduran, si Pihunya ketiduran, jadi dia nggak ngangkat ponsel itu. Waktu si Pihunya tidur, tiba-tiba mati lampu guys. Konslet gitu ya, iya konslet. Setrikaan nyala, api nyala, kompor microwave nyala. Ih. Habis itu tetangganya si Pihu itu udah rame-rame dong di luar rumahnya. Terjadi apa sih kok jadi konslet gini? Lalu guys, datanglah ayah Pihu. Setelah semua itu yang Pihu lalui, dia panggil-panggil lah itu istrinya sama Pihu. Habis itu ke kamar, dia lihat istrinya udah meninggal sambil nangis-nangis. Dia bilang, maafkan aku. Habis itu dia cari lah si Pihu. Terus si Pihunya bilang, ayah gitu. Terus dicarilah asal suara itu kan sama si ayahnya itu. Terus dia lihat di bawah tempat tidur istrinya itu udah ada Pihu di situ sedang main buat rumah-rumahan, dan ada lampunya juga guys. Pihu. Papa Pihu gagal. Habis itu film ini diakhiri dengan si ayahnya teriak histeris guys. मैंने दोनों घर बना दिया पापा मम्मा को उठाओ मैं सुंदर से घर बना रहा हूँ
Nah guys, gimana guys? Semoga kalian suka ya sama cerita aku, review film aku ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, and comment ya. Dan kalian bisa request juga film apa lagi yang mau aku ceritakan. Dan see you next video.